Udah mulai? Ya, alhamdulillah. Saya pencet dulu ya. Selamat datang kembali di video apa ya namanya, lupa gue. Yol Podcast kalau nggak salah. Karena videonya suka-suka saya, mau upload kapan, terus mau bikin sama siapa ya udah suka-suka aja. Kali ini kedatangan kawan lama dari era 2000-an di skena hip hop khususnya. Ada temen gue namanya Raben. Yes. Apa kabar Pak? Baik. Akhirnya. Jadi Raben ini udah kenal sama dia dari 2000 berapa sih? 5 ya? 2005 apa 2006 gitu? Lupa. 2006. Terus kan dulu tuh eranya hiphopindo.net, ya kan? Terus ada forum hip hop di situ, terus ada nama-namanya tuh. Ini ada, iya. Ada Raben, terus ada ini. Tapi kan namanya di internet ya kita mana tahu mukanya kayak gimana. Iya, nggak semudah sekarang ya dulu. Benar. Terus udah gitu, pada saat itu cuman ada satu platform namanya SoundClick. Oh iya. 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 Lagu-lagu hip hop tuh biasanya rilisnya di SoundClick duluan tuh ya kan. Karena masih ada sampai sekarang. Masih ada sekarang? Masih ada. Anjir. Gue nemuin lagu-lagu lama gue di SoundClick. Ada. Gokil. Masih ada. Itu ada orang yang tiba-tiba buka internet, buka SoundClick, kayaknya udah nggak ada ya. Aneh. Jadi ada follower, nggak tahu ya, ada orang ngasih gue nih, ngasih capture SoundClick. Terus gue cek sendiri kan, soundclick.com, Raben, ada lagu-lagu lama yang gue nggak punya datanya ada di situ. Masih ada, Ben. Berarti kayak jejak digital untuk lagu-lagu tuh ada di situ tuh ya? Ada. Kalau lo nyari lagu lama lo pasti ada. Iya. Jadi gue tahu Raben lagu-lagunya dari SoundClick, terus gue dengerin. Apa dulu lagu lo yang pertama tuh? Go. Ini deh. Go. Terus gue denger, oh iya Raben. Terus akhirnya ketemu di Hip Hop Asongan berapa sih? 3 kalau nggak salah ya. Kayaknya kedua justru. Lupa gue. Kedua karena yang pertama tuh di Duren Sawit. Oke. Duren Sawit, dan itu cuma gue juga kayak masih baru-baru kuliah gitu, cuma nongol bentar doang. Yang kedua Fatmawati. Iya. Fatmawati dekat BCA. Iya dekat BCA kan. Kayaknya 2 dan ketiga itu Fatmawati sih. Oke. Jadi pertama kali ketemu Raben akhirnya di Bapak Songan, dan yang bikin itu waktu itu Igor. Dan gue baru tahu ternyata dia adiknya gitu. Karena kan gue nggak pernah nyari tahu kan, ini siapa sih nih orang, terus backgroundnya gimana gitu-gitu. Belum nongkrong. Iya, terus ternyata diceritain. Oke. Iya. Terus lu nge-MC ya waktu itu ya? Gue nge-MC kebetulan. Emang lu nge-MC mulu kan? Nah, justru karir nge-MC gue dimulai dari Hip Hop Asongan. Oke. Karir nge-MC gue. Jadi pokoknya nggak ada yang ini acara nih, dan kebetulan gue kayak emang punya niatnya gitu, membawa sebuah acara. Ya udah, itu pertama kali gue nge-MC itu dari. Berarti lo beraniin aja tuh ya? Iya. Karena gue mikir. Karena keterpaksaan, ini acara namanya juga acara hip hop kolektif, nggak ada sponsor, nggak ada budget segala macam. Iya. Udahlah gue tes aja nge-MC. Yang main juga masih anak-anak juga, masih gue nggak tahu tuh gimana ceritanya. Tapi banyak yang nongol di Hip Hop Asongan itu sampai sekarang masih konsisten jadi rapper, bahkan udah namanya gede banget gitu. Iya. Berarti semua karir nge-MC lo awalnya di situ tuh ya? Dari situ. Yoi. Sampai akhirnya tuh gue mulai merhatiin, akhirnya dia nge-MC di klub nih. Iya. Gila lo merhatiin berarti ya? Iya dong. Gue sangka nggak ada yang tahu loh. Soalnya kan dulu apa ya eranya Friendster ya? Enggak, udah Facebook. Udah Facebook ya? Iya. Udah Facebook. Oh sama ini MySpace. Cuman kan gue liat di Facebook, ini flyer acara klub, ada DJ, terus MC-nya tuh pasti ada nama lo deh. Kalau nggak nama lo sama Razi, bener Razi. Bilang, sekarang dia nge-MC juga. Iya. Gue nggak tahu kenapa tuh bisa. Kayaknya gara-gara gue nge-MC Hip Hop Asongan acara itu, dan gue mumpuni untuk bahasa Inggris. Oke. Baru ada 1-2 orang ngajakin nge-MC di klub. Akhirnya masuk ke beberapa manajemen label klub waktu itu, label-label yang suka bikin acara di klub. Udah rolling gue banyak. Kalau gue Razi, ada beberapa nama-nama lagi. Iya. Jadi langganan. Berarti itu kayak bukan manajemen kan ya, kayak IO kan? IO sih. Sebenarnya IO tapi
ada talent-talentnya juga. Iya. Talent bawaan itu. Benar, ada DJ, banyak kan sih DJ sih atau band-bandan. Cuma zaman dulu tuh orang nggak tahu yang mana label, yang mana manajemen, yang mana IO, semuanya dianggap sama. Yeah. Oh lo labelnya ini, padahal maksudnya dia itu IO. Yeah, Ya, karena dulu masih sotoy lah. Banyak yang sotoy dulu. karena edukasinya kan nggak nyampe ke Bener, situ. dulu edukasinya nggak ada dan pengertian. Nggak ada yang ngajarin juga kan. Bener, semuanya emang ya orang kita ya. Iya. Hebat sih. By action aja udah. Yang proper ada, cuma yang follower ngikutin base apa yang dibikin, tapi akhirnya jadi belajar juga. Benar. Iya. Zaman dulu tuh. Gila sih, iya sih cuy. Tapi pada saat lo MC di klub itu kan berarti bersamaan dengan lu kuliah. Iya. Iya kan? Yoi. Benar. Aduh, gue kebayang tuh ngatur waktunya sih. Justru gue kuliah kebetulan malam. Oke. Kelas gue mulainya jam 6 sore. Jadi dulu habitnya kampus night, ladies night, Iya. gitu-gitu. Habis kuliah, gue MC di klub. Pulang pagi, bangun siang, malam kuliah. Itu rezekinya kebetulan ada di situ tuh. Jadi udah waktu itu MC klub. Lu inget gak berapa tahun tuh berjalan kayak gitu, MC di klub? Dan itu kan seminggu gak cuman satu doang kan, kayak malam Kamis, malam Jumat lu pasti udah di sana. Itu katakanlah 2007, 2008 Bliss masih ada tuh. Iya, masih ada. Gue udah mulai MC klub dari teman-teman kampus gue atau acara DJ hip hop beneran, Embassy, Public, Vertigo, X Lounge, sampai 2018 gue masih MC klub. Masih ada job Masih yang ada. nawar gue MC klub. Terakhir gue ingat banget gue MC di Domain. Sekarang udah. Oh iya sih. Ya udah. Nah kalau berapa tahun nih gue nggak ingat. Ya itu Iya. 10 tahun ada lah ya, 10 tahun lebih lah. Ada dan cukup menghidupi gue karena gue sempat kerja radio juga, tapi MC klub itu yang bikin gue bisa bayar kuliah juga sebagian besar. Oh, I see. Ngasih duit jajan gue yang ya have fun to do aja. Iya. Zaman kita muda lagi ke klub Iya. kan. Pas muda Lo nge-MC di klub dapat bayaran, terus dapat komplimen juga, relasinya nambah. banyak lagi yang dapat yang yang gue dapetin. Banyak banget yang gue dapetin di situ. Iya. Zaman brengsek sampai di kampus gue dibilang cowok PK. Karena terlalu eksis kali ya. Iya sih. Jadi kayak anjing nih orang di mana-mana hampir setiap hari loh. Karena teman-teman kampus gue juga mikirnya kalau mereka udah bingung malam minggu kemana, mau ke klub mana, ngabarin gue, lu di mana, gue main dong. Iya sih, karena terlalu eksis dan gue jadinya main juga dengan orang-orang, jadi kenal DJ juga, jadi orang-orang lama juga. Iya. Ya pergaulan itu yang akhirnya bikin gue jadi tahu kehidupan khususnya di ibu kota Jakarta. Apalagi night life-nya waktu itu yang sampai sekarang mungkin masih ada sih, cuma kayak udah agak nyebrang sih gue, udah agak beda sih gue. Iya sih. Nah lo kan ngelihat skena dulu nih, era klub 2000-an Yoi. sampai sekarang nih udah, kalau gue lihat pribadi ya itu udah berubah, maksudnya Banget. udah sekarang tuh udah nggak klub banget gitu, lebih ke lounge yang ada live bandnya, Bener. yang bisa sing along, tapi mereka tetap ada DJ-nya gitu, ada MC-nya juga bahkan. Ada. Kayaknya memang perubahan cara orang menikmati musiknya ya. Kalau mungkin gue waktu itu di klubnya bisa dibilang hip hop R&B. Oke. Lounge juga. Tapi di era itu juga ada klub yang notabene dark. Ngerti nggak maksud gue? Gue sebut boleh nggak sih? Boleh, bebas. Sebut aja stadium. Iya. Nah itu kan ada kulturnya. Ada, juga, ya, ada segmennya sendiri lah. Ada segmennya sendiri. Tapi kultur budaya orang ke klub dulu bener-bener pure. Gue keluar malam ini mabok dan macem-macem. Pulangnya bahkan bisa 2 malam 3 malam di klub itu ada juga gitu. Jadi kewajiban juga dan pengetahuan orang mengenai pergaulan juga waktu itu masih minim, jadi orang masih sembarangan semuanya gitu. Nah itu yang sekarang sebenarnya bagus, jadi
jadi nggak separah dulu, tapi jadi nggak seseru dulu juga. Buat gue sih. Berarti gitu. Emang untuk era saat inilah kayak 3 tahun terakhir lah, crowd-nya udah beda lah ya. Udah beda. Buat gue kalau ke klub sekarang, lu udah nggak dapet tuh feel-nya. Nggak dapet. Jam 11 gue udah ngantuk. Jam 2 gue pasti pulang. Jam 2 gue pasti pulang. Walaupun DJ-nya juga gitu ya, DJ-nya muter lagu lama yang gue tahu atau mungkin lagu yang gue suka. Sedikit throwback lah tuh. Throwback, wah seru. Tapi di dalam ruangan di klub sekarang untuk melihat kiri kanan udah mungkin emang umur gue juga sih, yang emang gue lo udah nggak bisa paksain. Tapi udah nggak seseru dulu untuk yang bikin gue pengen joget lagi dan lain-lain. Gitu. Image-nya pun berbeda. Padahal kalau ngomongin musik, ya musik zaman sekarang gue masih bisa nikmati. Yeah. Cuma orang-orangnya sih, budaya clubbingnya tuh yang udah nggak kayak dulu. Iya, berarti ada pergeseran kultur dong di dalam skena musik elektronik masuknya. Iya, kultur dan pengertiannya gitu. Pengertiannya kalau orang keluar harus beli botol dan gimana. Dulu kita lumayan dimanjakan, nggak tahu kenapa ya. Parah. Ini kan lo datang tanpa lo bawa apa-apa, tapi lo masuk, lo tahu lo bisa dapat minum dan lo bisa mabok. Iya. Ujung-ujungnya lo bisa dapat samuannya. Pede aja gitu. Datang gitu. dulu, pasti ada yang kita kenal nih. Iya. Terus kayak lo udah pasti minum, oke dapat minum gitu. Terus lo kayak, lo kenalan, lo cewek nih, lo segala macam. Tapi udah, sekarang udah nggak ada di situnya. Aku mungkin karena udah tua, mungkin udah nggak bisa brengsek. Dulu sih brengsek sih. Dulu brengsek yang bukannya bangga tapi bersyukur sama pengalamannya gitu. Jadinya tahu gitu. Iya, ngerti ada celah-celahnya. Iya, sekarang udah nggak, wah gila boring men. Bukan boring sih, mungkin memang gue nggak lagi udah nggak dapet feel-nya aja sih. Nggak dapet feel-nya. Mungkin juga gue nggak nemu acara yang tepat atau datang ke acara yang di dalam acara itu DJ-nya tepat, terus suasananya tepat. Emang shifting juga dari skena DJ-nya. Iya sih. DJ-nya sekarang hip hop R&B akan tertuntut untuk bisa lagu-lagu yang lebih umum. Bahkan sekarang ada tren barunya, DJ bisa nggak mainin lagu TikTok. Itu jadi tuntutan men sekarang. Itu akan kita bahas juga sih. Boleh. Maksudnya definisi lagu TikTok tuh. Iya. Apa ada sih? Ya pada dasarnya yang rame di TikTok. Iya sih, maksudnya ya kan? Ada booming di suatu platform, terus kemudian orang-orang kayak langsung melabeli, oh ini lagu TikTok nih. Iya. Kayak gitu loh. Padahal musisinya sendiri nggak ada rencana. Nggak direncanain untuk booming gitu kan. Cuma mungkin gini, yang gue maksud lagu TikTok tuh ada beberapa lagu-lagu yang emang dikemas khusus buat TikTok. Bukan dari musisinya sendiri, tapi ada orang-orang kreatifnya lah. Orang yang ngerti kreatif, nih bikin gitu di part-part ini nih kayaknya cocok nih buat TikTok nih. Sesimpel misalkan lagu film Shinchan yang bahasa Indonesia dibikin trap, dibikin ini, diputar lagi di klub-klubnya. Gue sangat mengerti kalau orang suka gitu. Tapi di beberapa sudut pandang itu ngerusak juga. Berarti lu nggak dapat esensinya? Gue dapat esensinya. Nah, gue memang akhirnya terbentuk. Itu yang mungkin yang lo bilang dari tadi, culture-nya berubah. Jadi terbentuk orang-orangnya, terbentuk budayanya, terbentuk tempatnya. Oke. Jadi kalau gue datang ke tempat-tempat tertentu, gue datang ke tempat ini, gue udah siap. Kalau gue tiba-tiba datang lagunya tiba-tiba abis Rihanna, Ariana Grande, masuk Ninja Hattori. Itu ada men. Berarti lo udah siapin sekarang. Mental ya? Udah siap. Jadi kalau lo datang ke satu tempat lo udah tahu aja, oke ini pasti nanti yang kayak gini. Ada yang kayak gitu. Dan sekarang ada lagi yang ada lumayan booming yang disco. Disco Indonesia tiba-tiba ada track barunya. Ya udah, akhirnya kulturnya meluas, tapi juga ada segmennya masing-masing yang terlalu luas, tapi yang dulu keren udah nggak ada. Yang dulu keren jadi hilang. Mungkin ya gue nggak nyari aja sih. Apa kita udah jarang keluar lagi? Itu bisa jadi susah loh. Iya. Nah itu kan tadi kita bahas soal kerjaan lo sebagai MC di klub nih. Iya. Ya. Terus kan lo juga sempat menjalani karir sebagai penyiar radio. Yes. Setahu gue nih ya, bener. Bener. Koreksi kalau salah. Awalnya di OS dulu. Bener.
Terus terakhir lu di Motion Radio. Nah, gimana tuh awalnya di OS tuh? Apakah lu ditawarkan atau memang sengaja apply? Wah, keren. Jadi semuanya berawal dari MC di klub itu. Oh. Gue sering MC di klub, ada satu teman. Berarti bentar. Berarti gue konekin ya. Awalnya iseng-iseng, oke lah gue MC di acara Hip Hop Pasongan. Iya. Kemudian ada tawaran MC di klub. Dari MC di klub ternyata ada tawaran lagi nih untuk siaran di radio, gitu. Itu timelinenya tuh. Iya, tapi bukannya ditawarin. Gue ketemu linknya. Oh, ketemu relasi. Oke. Jadi abis gue MC di klub, ada satu teman yang punya toko clothingan. Oke. Gue jaga toko clothing. Tapi gue punya kredibilitas. Kayak gue mampu bahasa Inggrisnya gitu kan. Selama gue jaga toko clothing itu, baru tuh ada Soul Nation. Oke. Ada Soul Nation. Nah, OS Radio waktu itu menjadi salah satu partnernya Soul Nation. Mereka pengen bikin acara yang relate sama komunitas, yang dihubungi gue, karena gue nge-MC di Hip Hop Pasongan. Gue nge-MC, ya udah, gue datang, gue nge-MC-in acara Hip Hop Pasongan. Singkat cerita, bosnya kayak, wah lo unik juga nih, seorang anak muda yang ngerti hip hop rap, yang komunitas juga dikenali, baru gue kayak ada kemungkinan masuk. Pada kemungkinan masuk, terus Soul Nation lagi, jadi itu prevent. Nah, Soul Nation presscon, gue datang karena gue ini ada kayak manajerin atau bantuin teman untuk datang ke pressconnya itu, presscon Soul Nation. Pas gue datang ketemu sama beberapa orang yang ternyata DJ juga dan kenal sama DJ teman yang udah gue kenal duluan. Temennya temen. Dan ternyata dia kerja di radio itu, di OS Radio. Gue tembak langsung, mau dong kapan-kapan. Gimana caranya? Nih email gue, lo udah zaman email juga kan? Lo kirim, enggak. Ini nomor gue. Nanti gue kasih alamatnya. Lo kirim surat CV lo ke alamat ini. Oh gitu. Udah. Selama gue jaga toko itu, gue kirim suratnya. Dipanggil, gue datang. Dipanggil datang, interview, langsung jadi penyiar. Langsung jadi masuk kreatif produser di situ. Berarti awalnya lu kreatif dulu ya? Kreatif produser, belum langsung penyiar. Nah, gara-gara gue jadi kreatif produser, baru gue dituntut sama bosnya. Lo bisa bikin program hip hop R&B nggak? Oke. Gue bikin. Gampang dalam arti kecil. Lebih karena gue kenal komunitas juga kan. Akhirnya gue bikin waktu itu program hip hop R&B namanya Roots Block, yang bertahan sampai 2000. Lumayan lama loh itu. 2017, 2016. Dari 2009. Sempat hilang, sempat hidup, sempat diganti, jalan lagi. Itu salah satu yang udah gue kerjain dari dulu jadinya. Sampai akhirnya kan lu sampai di OS tuh sampai berapa lama? Gue di OS itu sebenarnya sampai 2017. 2016. Iya, 2016-17 kayaknya. Karena abis gue kreatif produser, gue lulus kuliah, gue cabut. Gue balik lagi jadi penyiarnya Roots Block, program yang gue bikin dulu. Itu juga jadi penyiar itu lama banget programnya. Terus programnya die sendiri karena radionya juga nggak sehat. Udah gue cabut dan gue masih fokus sama kerja kantor. Udah lulus kan, udah kerja kantor. Udah itu selama gue nggak bisa ngitung sih, karena ada hilang-hilangnya tahunnya. Dari situ baru gue resign. Abis gue resign, tiba-tiba ada Motion Radio. Setahu gue tuh ya, si Motion ini kan radio baru gitu kan? Atau memang dia udah lama tapi rebranding atau gimana? Motion Radio itu radio lama. Seingat gue dulu namanya kalau nggak salah Automotion, radio otomotif. Terus berubah jadi agak rock, penyiarnya juga musisi rock, anak muda, musisi rock. Terus mereka mau ubah konsep lagi. Mereka temukan kalau hip hop R&B menjadi salah satu solusi. Karena di Jakarta nggak ada, mereka bikin. Karena mereka ngeliat itu, ini nggak ada yang main ke pasar ini nih. Bener, akhirnya mereka coba bikin itu. Udah, radionya jadi. Mereka cari penyiar yang cocok. Nama gue sudah dicantumkan menjadi salah satu penyiarnya. Salah satu kandidat terkuat. Prime time malam, Senin sampai Jumat, pulang sampai jam 11 malam.
Itu gue juga nggak expect tuh, tiba-tiba ditawarin, oh ya udah gue coba tes. Ternyata mereka suka, dan karena fokusnya hip hop R&B lumayan diangkat gue. Muka gue ada di Kemang tuh, di Videotron waktu ya itu. Lumayan nih. Lumayan sih, tapi jangka waktunya nggak lama. Gue cukup diangkat jadi somebody, tapi nggak konsisten waktu itu. Akhirnya gue di Motion Radio cuma 3 tahun. Tapi sekarang masih ada kan? Radionya masih ada, tapi udah nggak hip hop R&B lagi. Oh, udah berubah konsep. Udah berubah lagi. Yang urusan internal. Udah ya itulah. Iya, makanya cabut gue akhirnya. Oke. Gak siaran lagi. Iya. Berarti lo terakhir cabut 2020? Cabut siaran? Dari Motion. Juli kemarin, 2021. Oh, 21. Bulan Juli kemarin. Gara-gara pandemi juga tuh gue tantan. Nah, pada saat pandemi itu kan setahu gue tuh penyiar-penyiar pada siaran di rumah kan semuanya. Iya. Termasuk lo juga. Termasuk gue bikin, kebetulan karena gue sering bikin lagu, gue punya kapabilitas megang device-nya software. oke lah ya. Iya, software DAW, sound card punya. Iya. Ya udah gue bikin, dan ternyata ya capek juga sama. Karena lo ngerjain sendiri. Iya, tapi ya gue harus bersyukur juga di tengah pandemi gue masih bisa ngerjain ini. Ya udah gue bertahan di situ gitu sampai bulan Juli. Oke. Jadi 1,5 tahun jalan programnya, baru 1,5 tahunnya lagi pandemi. Mungkin salah satu dampak pandemi juga ke radionya, jadi udah nggak bisa konsisten di hip hop. Iya. Nah, kalau sekarang berarti daily job lo apa? Gak ada. Setelah siaran tuh. Gak ada men. Gue fokus balik lagi ke musik lagi. Akhirnya gue coba cari cara yang, karena gue masih percaya dengan genre musik hip hop ini masih punya potensi besar untuk naik lagi. Apalagi setelah pandemi hilang. Jadi gue malah baru fokus lagi, baru konsisten lagi, dan nggak tahu kenapa abis gue cabut ini dari bulan Oktober lah, dari akhir Oktober lumayan berasa dampaknya. Kayak yang dulunya gue mau nyoba, sampai gue bikin lagu judulnya Sotoy AM. Sotoy AM tuh konsepnya lo pengen melakukan sesuatu, sotoy aja dulu. Dan yang ini gue lagi sotoy-sotoynya, dan lumayan berasa. Tapi mungkin baru seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu, belum signifikan. Cuma kayak beneran lo ternyata bisa kalau lo berani ninggalin semuanya. Berarti kuncinya totalitas. Sebelum lo totalitas, lo kan harus berani ngambil resiko. Iya benar. Nah, resikonya itu yang orang-orang tuh bikin dia takut sama dirinya sendiri. Takut gagalnya, takut keplesetnya, takut nggak menguntungkan. Tapi gue ada di posisi yang sejelek-jeleknya gue kepleset, sejelek-jeleknya gue menguntungkan, sejelek-jeleknya gue nggak berhasil, selama gue nggak mati, emang gue nggak bisa jalan lagi. Iya dong. Itu sih. Quotes-nya tajam Iya, sekali. Karena jujur dari awal gue tahu kan memang lo bikin lagu kan, ngerilis lagu, tapi gue lihat-lihat, kok lebih banyak MC ya, itu kan pilihan kan. MC kerja terus kemudian jadi penyiar. Sampai akhirnya lu ngerilis single Jakarta. Terus tiba-tiba lu bikin grup duo sama Niska. Rumit. Namanya Rumit. Kayak apalagi nih yang baru nih. Aneh ya, kiri kanan gitu ya. Iya, maksudnya kan itu perjalanan kan. Lo harus jalan kesana kesini. Dari solo, terus lo akhirnya duo, akhirnya sekarang solo lagi, terus sampai akhirnya lo ya udahlah gue jalannya udah sampai sekarang. Itu semua gue lakukan waktu itu lebih karena hobi dan activity di luar kantor, karena gue kantor kan waktu itu. Berarti kayak semacam pelarian atau gimana? Pelarian juga bisa, tapi satu sisi juga satu hal yang gue suka di aktivitas di luar kantor gue. Sampai gue punya istilah sendiri buat gue. Gue pakai istilah gue tuh raptor. Rap kantoran. Rapper pulang kantor. Rapper pulang kantor. Karena acara komunitas banyak banget gitu. Sama anak-anak zaman dulu juga banyak yang udah tahu gitu. Yang sekarang kalau kita ketemu kita punya memori zaman dulu gitu kan. Nah,
yang gue lakukan dulu dari gue bikin lagu Jakarta itu tahun 2003. Gue rilisnya tahun 2013. 2013 juga gue start duo sama Niska Rumit. Itu semua gue lakukan karena hanya ingin melakukan sesuatu yang keren aja, sesuatu yang gue suka, sesuatu yang kayaknya bagus nih. Tapi belum fokus karena gue masih ngantor. Ya, jadi lo ya udahlah rilis aja gitu, kayak nggak ada duitnya apa gitu, manggung nggak dibayar, jalan aja gitu. Orang udah kantor. Iya udah kantor, gue masih bisa beli Vespa LX waktu itu. Iya. Jadi gue kayak udah tenang aja gitu. Bahkan dengan gue masih hobi itu, Senin sampai Jumat gue kantor, Sabtu Minggu bukan cuma dapat manggung di Jakarta doang, dapat undangan juga keluar kota. Di masa-masa muda dan single itu tuh achievement buat gue. Yeah. Anak-anak muda lain masih bingung Sabtu Minggu mau nongkrong di mana, temennya di mana. Yang ada ngabisin duit. Lu weekend manggung. Gue manggung jalan-jalan, gue happy, gue dapet duit juga gitu, Yeah. karena passion gue juga. Tapi akhirnya ternyata itu tidak sehat buat gue sendiri karena gue masih nggak percaya kalau gue bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang gue suka. Dan gue main aman. Salah satu alasan kenapa gue masih berkantor waktu itu karena gue merasa gue punya gelar, masa nggak gue pakai? Berarti ada ijazah yang pemikiran harusnya berlaku nih ijazahnya nih. Ini masa nggak gue tes nih? Gue udah kuliah tahun-tahun nih. 5 tahun gue kuliah. Terus udah ada momen-momen bayar kuliah sendiri, masa gue nggak bisa buktiin gitu. Akhirnya gue cari kantor-kantor yang cukup luas, dari media, ada perusahaan marketing consultant, tapi gue kerja di bagian medianya, sampai retail, sampai BUMN yang kerja tiap hari pakai dasi, sepatu pantofel, gue pernah jadinya. BUMN apa tuh? Anaknya Garuda. Oke. Garuda udah mau pilot. Waktu itu kan masih lagi jaya-jayanya. Tapi itu aja gue cuma bertahan 7 bulan. Dengan pengalaman gue yang ngelihat, gini rasanya kerja yang di BUMN, gini yang rasanya kerja di retail. Kalau di retail gue keliling-keliling mall, keliling-keliling outlet. Jadi ngerti aja gitu. Oke. Dan akhirnya gue ngerasa udah cukup kepake pengetahuan gue dari ijazah lulus kuliah dan CV gue udah cukup pakai, tinggal balik lagi ke guanya. Akhirnya gue baru tahun ini gue memberanikan. Mungkin kalau nggak ada pandemi udah dari kemarin. Oke. Karena ada pandemi dan pandeminya udah mulai enak, mungkin sekarang. Berarti lu nunggu dulu ya, kayak nungguin ini udah mulai agak-agak landai. Iya. Baru lo rilis. Iya. 2020 gue seharusnya merilis album itu di bulan April. Pandeminya dari Maret kan di Indonesia masuk. Akhirnya gue rilis di Agustus waktu itu, di tengah pandemi. Dan ini masih 1 tahun ini gue masih fokus ke album EP gue yang gue baru cabut resign kantor gue terakhir bulan Juli kemarin 2021. Jadi baru sekarang nih gue kayak kemana lagi bisa gue nongol nih, kemana lagi, apalagi bisa gue apain nih. Iya. Ngerti. Jadi makin percaya gitu. Jadi kalau misalkan di posisi ini dan gue dapat tawaran dari bidang-bidang perusahaan company tertentu, gue udah hatam juga di dalamnya seperti apa. Jadi mereka juga nggak bisa bohong-bohongin gue. Iya. Kalau misalnya nih ya, Iya. tiba-tiba entah bulan depan atau 3 bulan kemudian tiba-tiba ada company datang nawarin sebuah posisi yang udah oke dengan fasilitas oke dan angka yang oke juga. Wah keren juga tuh pertanyaan lo. Gue tetap akan mikir 2 kali. Dengan kata lain memang pasti jawabannya iya atau enggak. Yeah. Cuma gue akan lebih kritis dalam menentukan untuk tahu dulu perusahaan lo apa. Mungkin angka jadi karena lo udah bilang oke, angka jadi nggak gue pikirin. Tapi jadinya gue lebih menentukan dengan ini gue suka apa enggak, ini gue mau apa enggak, ini cocok apa enggak. Kalau emang gue udah tahu perusahaannya, terus gue tahu bidangnya dan gue udah tahu capeknya, udah pasti gue tolak. Jadinya kan gue lebih paham kalau ada yang mau nawarin,
Oke, lo berani berapa? Gituin dong. Lo Iya, berani iya. berapa? Detail-detailnya apa? Iya. Oke, perusahaan lo bidangnya apa? Oke, gue maunya kerjanya gini, lo sanggup nggak? Karena kan pertanggungjawabannya adalah apa yang lo butuhkan, gue bisa kelarin. Dan gue bisa tahu, gue bisa kelarin. Tapi gue mau lo juga nerima gue apa yang gue minta dengan apa yang gue minta. Yeah. Kayaknya gue punya hak. Harusnya kita kalau dalam bekerja kita harus menyadari itu. Lo minta kerjaan, tapi kalau sampai kantornya yang ngasih, lo juga punya hak untuk menentukan kemauan lo, karena lo juga pengen sesuatu yang worth it lah, worth it gitu, atau yang culture kerjaan yang sehat kalau istilah zaman sekarang. Tapi kadang-kadang zaman sekarang mereka anak yang muda menggunakan istilah ini untuk manja aja, pelampiasan yang biar pelarian biar enak. Iya, Tapi iya. ya gitulah, menurut gue udah harus lebih hati-hati lagi jadinya. Memang pengalaman sih yang bikin kita pandai dalam menentukan pilihan. Nah, seberapa besar pengaruhnya kakak lo terhadap karir lo di musik? Di musik pengaruhnya dia tuh sama sekali untuk starting kayak gue pernah beberapa kali tuh lihat foto-foto Igor zaman dulu. Ada Raben, ada siapa lagi? Baby Blaze, ada J-Flow. Dampak sebenarnya gini, dia ngajakin gue dari awal karir gue juga karena dia tahu gue punya sesuatu. Jadi kreativitas kita tuh juga sebenarnya sama, cuma bedanya dia fokus di musik sampai nggak kelar kuliah. Oke. Gua nggak fokus di musik tapi gua kelar kuliah. Oh. Itu fakta yang cukup membuktikan gitu. Tapi akhirnya dari awal dia ngajakin, dia tahu gitu kayak gue punya sesuatu yang, karena terbukti dari lirik pertama yang gue bikin. Jadi waktu itu dia udah mulai bermusik, gue iseng aja bikin satu lirik pertama yang gue bikin. Pas dia baca, dia udah suka. Keren juga lo, bisa juga lo, yuk ikutan gitu. Dan waktu itu posisinya lebih membantu dia dan terlibat dengan konsepnya dia. Iya. Dan akhirnya gue banyak terlibat. Hip Hop Asongan awal dia bikin, dia banyak bertanya bagusnya bikin kayak gimana ya. Gue kasih ide-idenya. Jadi emang waktu itu Hip Hop Asongan kita lumayan sama-sama konsepnya. Dia bilang waktu itu mau bikin acara, gue bilang bagusnya tuh di parkiran. Kenapa? Karena kalau di tempat-tempat lo mahal, lo harus bayar. Parkiran lo cuma bayar izin, waktu itu beda kan. Iya. Kayaknya waktu itu ormas juga nggak segede sekarang. Jadi masih santai waktu itu. Nah, ada beberapa poin yang dia bisa dibilang sih dia mengenalkan. Perannya dia mengenalkan beberapa genre, tapi sisanya gue kembangin sendiri dan gue cari sendiri. Oke. Dan akhirnya gue mendapat perbedaan gue sama dia. Akhirnya lo tahu nih. Akhirnya gue tahu. Kayaknya jalannya beda. Beda. Tapi ujung-ujungnya orang cara pemikirannya sama banget gue sama dia. Nah, ini pertanyaannya lumayan tajam. Silakan. Monggo. Lo capek gak sih kalau misalnya banyak orang kayak menganggap lo, lo bisa main di sini, lo bisa kesini, itu kan karena lu dikenalin sama kakak lo atau lu bawa-bawa nama dia. Orang yang berbicara seperti itu pasti yang pertama orang yang sok tahu. Kayak lagu lo. Iya, benar. Sok tahu, sotoy. Tapi ya mereka bisa berbicara seperti itu karena mereka melihat dari luarnya aja. Yeah. Orang-orang yang mungkin yang DJ tadi yang gue jelasin, termasuk lo sama anak-anak yang lama, mereka pasti tahu pergerakan gue tuh super duper lumayan aktif banget itu sih kalau menurut gue. Iya, tapi kiri banget. Iya, gitu. iya. Ibarat kata kalau abang gue ngambilnya kanan terus, gue ngambilnya kiri terus, kiri dan kayak bikin orang nengok juga gitu. Itu menunjukkan kayak ya kalau gue mau nebeng sama dia dari dulu gue udah nebeng. Iya. Dari sebelum dia punya nongol di film layar lebar, gue udah nebeng. Pernah satu dua kali awal-awal gue dapet job dari dia yang untuk terekspos, tapi gue buktinya nggak lanjutin. Baru sekarang ini gue fokus, ya udah
gue tinggal nebeng sih nebeng aja. Jadi gue tidak memikirkan, nggak perlu mikirin orang yang ngomong apa sih, karena semua orang akan berpendapat kan, semua orang akan berpendapat, bahkan mereka akan berpendapat tanpa tahu asli ceritanya, tanpa tahu latar belakangnya. Mereka akan berpendapat dari kacamata luarnya aja. Tapi kalau teman-teman gue yang udah lama dan udah tahu pengalaman gue dari MC di klub, gue siaran di radio, gue bikin acara di komunitas, mereka semua akan melihat gue dengan kacamata yang berbeda sih menurut gue. Mereka akan melihat kayak emang dari dulu Raben jalannya kayak gitu. Akhirnya baru sekarang justru gue kayak kebuka pintunya untuk bisa nongkrong nongol sama mereka semua, sama Psycho-G khususnya, sama abang gue. Berarti setiap keputusan yang lo ambil saat ini nih, maksudnya oke lah gue mau fokus di musik nih, itu udah hasil diskusi sama istri ya? Oh, enggak. Atau justru dia agak bertentangan? Dia justru tidak bertentangan juga, tapi bukannya mendukung, cuma bingung untuk mendukung. Karena dia tidak mengerti dunia musiknya. Tapi dia lebih mendukung apapun yang gue lakukan. Posisinya seperti itu. Resikonya cukup tinggi. Dia sempat di saat gue mau resign itu, pastilah standar pertanyaan. Nih yakin nih. Aduh, ini bulanannya gimana? Ntar gimana? Nah ini udah sekitar Juli, Agustus, September, Oktober, udah masuk November. Sudah ya ups and down-nya. Tapi gue malah beranggapan kalau lo mau jadi bagian dari gue, ups and down-nya gue, ya lo coba sesuaiin. Harus ikut juga. Lo harus ikut. Tapi kalau lo emang mendukung, gue yakin gue nggak mungkin di situ-situ doang. Gue berpendapat seperti itu. Kalau emang sudah berpasangan dan dia mau menjalani susah hidupnya, apapun yang gue ambil harusnya dia mendukung, dan kalau perlu dia membantu. Gitu. Seperti contoh dia juga harus kerja gitu. Tapi bukan berarti gue kayak ongkang-ongkang. Ya santai-santai doang lah ya. Gue tuh nyari apa ya, menggali terus, cari jalan terus supaya naik. Dan mana yang paling nyaman buat gue, mungkin bukan nyaman, mana yang paling masuk akal buat gue ya gue lakukan. Emang kalau emang harus ada sikut-sikutan dengan orang lain demi menyelamatkan kondisi rumah gue, why not? Ya ibaratnya lu udah sepakat lah. Ini jalan nih nggak akan mulus-mulus aja, pasti ada resikonya segala macam. Kayak gitu kan. Selama yang gue lakukan ini tidak merugikan orang lain juga. Dalam arti ya udah, gue demi rumah, kalau bisa kan besok tiba-tiba gue maling, itu kan merugikan orang lain. Selama gue nggak kayak gitu sih, kayaknya ya dia selama masih dalam ranah positif mah sikat aja. Iya, itu sih yang emang harus gue terangkan ke dia, dan untungnya dia ngerti aja sih. Iya. Terus gue kan lihat postingan lo tuh. Ini balik lagi ke yang hip hop pasongan ya. Iya. Seingat gue, kalau nggak salah hip hop pasongan kayak diserahkan nih, oke Ben, sekarang lo yang ngurus deh hip hop pasongan. Iya. Bener. Memang di abang gue di satu posisi yang mau ngapain aja sekarang udah nggak bisa sembarangan. Dia mau ngapain aja udah banyak pertimbangan. Iya. Satu story aja udah ada budgetnya dia, gitu kan. Nah, gue lebih bebas untuk mengangkat ini semua, dan gue lebih terlibat konsistensi dengan komunitas dari dulu. Iya. Gitu. Dan akhirnya kalau gue yang bikin, dia akan lebih lepas beban, ya tinggal membentuk aja masa depannya seperti apa gitu. Dan masa depan yang dibentuk ini bukan hip hop pasongan terus keuntungan buat gue, enggak, tapi masa depannya untuk hip hop Indonesia, musik hip hop Indonesia. Karena gue sudah menemukan faktanya pelaku hip hop di Indonesia itu semuanya nggak kalah keren. Bahkan kita sebenarnya punya identitas sendiri, cuma kita masih sulit bersaing dengan industri. Iya. Sulitnya gimana ya? Sulitnya sebenarnya dari pelakunya sendiri. Entah pelakunya nggak mau ngenalin diri ke industri, ke media mainstream, luas, benar, atau mungkin emang pelakunya idealis gitu ya. Atau ya kita
masih kurang rajin untuk menghidupkan pelaku-pelaku hip hop di Indonesia sendiri. Iya, ngerti. Bahkan kita di Indonesia tuh pelaku hip hopnya tuh ada di gray area untuk diakui. Karena menurut gue sih kayak masih apa ya? Kayak jadi ya tambahan aja, bukan jadi satu genre yang utuh gitu. Bener. Sekarang ada nama-nama besar. Gue bilang gitu ya, nama-nama besar yang tiba-tiba dengan pengertian go international. Oke. Tapi gue pengen nanya juga jadinya sama mereka, kalau lo emang rapper hip hop dari Indonesia, hip hop Indonesia kayak gimana di mata lo? Gue pengen tanya itu sama mereka. Tanpa ini salah satu keresahan lo ya? Keresahan gue. Okay. Tapi tanpa ada niat, tanpa ngeblame mereka ngeblame atau mendiskreditkan mereka. Cuma gue pengen tahu pendapat mereka. Kalau menurut mereka masih kurang, berarti mereka yang masih kurang, di luar negeri lebih bagus. Gue ambil contoh gini aja deh, dancer Indonesia itu banyak yang sudah menjadi juri juga di luar negeri, bahkan menjadi juara dunia. Cuma tidak pernah diakui sebagai orang Indonesia yang champion di sana. Karena kita di dalam negerinya aja masih sulit saling mengakui satu dengan yang lain. Berarti masih ada gengsi dong? Ada. Kalau itu gue yakin ada. Tapi ada yang lebih besar lagi gitu. Adalah keberanian untuk mengakui lo hip hop aja itu masih jarang. Oke. Menurut gue. Akhirnya cuma ada beberapa nama yang bisa konsisten. Gue berani bilang Iwake, Saikoji, Young Lex, nama-nama yang cukup melihat hip hop dan yakin dengan hip hopnya. Nah itu mental yang sebenarnya perlu ditingkatkan gitu. Nah kalau kita nanya balik lagi ke nama-nama tadi, sesimpel gue pun pernah seperti itu. Misalkan gue ke kampus, woi, terus teman-teman kampus gue yang lain yang gak hip hop, gak ngerti rap, cuma bisa bilang, wih anak R&B, rap, WhatsApp. Ngerti kan? Ngerti. Mindset mereka tuh cuma sekedar yang gue lakukan ini sosokan, fashion doang, sesuatu yang nggak bikin impact, nggak bikin impact, terus lu cuma pengen ikut doang. Padahal buat gue dari musiknya hip hop sendiri ada sesuatu yang lebih dalam, yang lebih membuka pemikiran gue tentang segala hal dan akhirnya membuat gue jadi seperti ini. Gitu. Memang tanpa harus gue punya kalung yang banyak besar dan lain-lain gitu. Cuma paling tidak ada 1-2 hal yang menunjukkan gue jadi punya karakter sebagai orang Indonesia yang suka hip hop. Gitu. Karena Jepang udah ada, Asia udah sekarang juga gila banget sih. K-pop pun setelah gue lihat dokumenternya ya, karena orang-orang yang bikin K-pop awalnya mereka terinspirasi hip hop. Iya. Gue jujur dengerin K-pop sih, maksudnya anjing nih musiknya gini, gokil. Dari eranya siapa tuh? Big Bang, G-Dragon, sama. Terus sekarang nih, gila anjing. Maksudnya dari musiknya aja tuh keren. Ya walaupun kita juga nggak tahu bahasanya apa. Sama aja kan kayak pertama kali kita denger lagu bahasa Inggris kan. Kan cuma masalah bahasa doang. Tapi anjing musiknya keren, terus nada-nadanya oke. Itu dia. Jadi kultur dengan seni yang dibentuk dan diperluas oleh hip hop itu dengan caranya masing-masing itu yang harusnya dimiliki oleh pelaku hip hop di Indonesia. Gue pakai istilah tuh sekarang kalau kita ngomongin hip hop itu sudah menjadi budaya global. Dan sebagian besar orang-orang sudah mulai nangkep nih. Hip hop itu bisa pakai istilah numpang lahirnya di Amerika. Ada orang yang bilang seperti itu dan gue nggak bilang salah, gue setuju. Gue setuju juga. Cuma kalau gue tarik lebih dalam lagi, yang bikin hip hop pertama di Amerika semuanya imigran. Imigran datang dari berbagai negara. Karena kalau kita lihat sejarahnya Amerika tahun 50-60-an, imigran zaman Nazi, terus imigran dari Afrika, semuanya ada di situ dan berkembang. Dan mereka bikin versinya sendiri, ya nggak heran. Sekarang DJ Khaled dari mana?
dan bisa melakukan hip hop karena ada perasaan yang sama dari imigran-imigran itu sampai membentuk versinya mereka masing-masing. Gak heran Jepang bisa bikin K-pop, Korea bisa bikin, kita yang di Indonesia harusnya bisa bikin. Terbukti teman-teman Indonesia Timur udah bisa. Cuma masih ada 1-2 hal yang, aduh lo udah jago banget nih di sininya nih. Lo harusnya ngerti ini supaya lo bisa nembus ke sini. Iya, ada mesti kayak ada apa sih namanya? Faktor yang bikin ngangkat gitu. Benar. Ada faktor yang bikin tanpa harus gimmick. Iya. Boleh lo mau main gimmick terserah, cuma industri ini butuh lebih dari hal-hal yang mendongkrak lo. Salah satunya adalah jiwa seninya, jiwa seni hip hop Indonesianya. Gue akui sampai sekarang itu yang masih dicari oleh para pelakunya. Karena gue ngeliat kayak dari yang ini sebelum, ibaratnya sebelum era 88 Rising muncul ya. Kayak dari dulu kan ya kita udah tahu ada Too Fat. Terus di Jepang ada, aduh gue lupa tuh namanya siapa tuh. Maksudnya dalam skup Asia aja udah, wah anjir nih. Iya. Gokil sih. Apalagi ditambah sekarang era digital yang lebih mudah kemana-mana. Iya. Menurut gue sih akses informasinya dan akses relasinya udah lebih gampang banget. Iya. Kan sempat ada rame juga tuh, lo harus tahu sejarah, lo harus tahu pendahulu, History hip hop lo harus tahu. Lo Iya. harus tahu Tupac kenapa mati, lo harus tahu Biggie kenapa mati. Ya oke, nggak apa-apa kalau mau cari tahu, tapi jangan juga ditreat seolah-olah itu bagian dari kewajiban gitu. Karena dasar-dasar itu hanya bagian dari standarisasi, bukan standarisasi sih. Dasar-dasar itu tuh cuma buat lo kayak ngerti aja gitu dari nama hip hopnya gitu. Tapi pada intinya karya seni lo itu yang bisa diterima sama global. Dan sekarang terbuktinya di situ. Hip hop diterima oleh musisi global. BTS ada yang rap-rapnya. Blackpink kurang rap apa coba? Trap dan parah sih. Nah, itu elemen-elemen yang dikonsumsi oleh K-pop sampai jadi warnanya mereka. Kita harusnya bisa nih, emang kita udah bisa. Cuma kita nggak ada, dari pelakunya juga kendala, dari industrinya kendala, mau pakai support pemerintah. Semua pasti udah tahu K-pop disupport sama pemerintahnya. Kita mau minta support sama pemerintah. Gue bukannya skeptis ya, cuma gue lebih berharap dari pelakunya dulu aja. Untuk nanti bisa membuktikan dari kita-kitanya dulu kan. Bener, lebih maksimal aja. Makanya gue bilang tadi, dancer untuk bikin kemasan dance yang bagus kayak gimana, mindset, art, konsep yang bagus kayak gimana, itu belum di blend aja. Belum pure aja menurut gue. Lo inget nggak waktu pandemi itu kan lagi booming Clubhouse. Ya. Gue pernah dengerin obrolan lo sama ada deh beberapa orang-orang label musik kalau nggak salah. Salah satunya ngebahas soal hip hop itu tuh. Ya gue dengerin aja. Maksudnya masih ada pertanyaan di mereka yang kenapa kok hip hop yang di sini nggak bisa naik atau gimana. Dan lo sempet ngasih beberapa insight juga kan? Iya. yang jawaban gue tahu mereka kayak nggak valid nih. Gua tahu. Tapi kenapa lu ditanya ya? Ya karena mereka pengen tahu kan persepsi lo gimana, dan setelah gue kasih jawaban mereka akan menganggap lo nggak valid gitu. Karena seinget gue waktu itu obrolannya sempet mention juga kayak soal ini padahal nih udah ada dis-disan waktu itu kan si West Coast gitu ya. Enggak waktu lokal. Ya dis-disan lokal yang si Sakala sama band. Dan di versi mereka tuh kayak kenapa masih ada media kenapa masih nggak ada media yang ngangkat itu gitu. Terus gue dengerin itu ya beda sih sudut pandangnya sih kalau menurut gue. Itu yang gue nggak bisa bikin khalayak umum mengerti. Tapi satu sisi apakah mereka terhibur? Terbukti viewersnya dari masing-masing yang mereka bikin tinggi karena orang terhibur gitu.
Dan sebenarnya itu di luar konteks hip hopnya sendiri. Gitu. Kalau kita ngomongin sejarah hip hop tahun 79, peace, love and unity gitu. Tapi sekarang terjadi itu sebenarnya udah urusan pribadi yang keangkat aja. Dan ya kalau media mau mengangkat itu pastinya there is no bad in publishing kan. Iya betul. Jadi bebas banget kalau mau diangkat publishingnya. Cuma ya benar sih, sudah seramai itu dicari tahu sama orang, tapi nggak mau diangkat kan sama media besar. Iya. Jadi kayak masih dianggap ini mah anak-anak muda aja. Kata-kataan nih, iya. nggak bener nih. Anak-anak muda kayak mereka melihat antar SMA tawuran di pinggir jalan aja. Kayak, woi udah, terus sampai lu jalan, lo nggak cari tahu gitu masalahnya. Nggak dalam nyari taunya ya. Lo nggak mau. Berarti kayak cuman sekilas lewat doang kan. Iya. Nah itu balik lagi ke industrinya, mungkin industrinya seberapa pedulinya. Yang memang gue sebagai pelaku juga tahu sih, gue juga ada capeknya. Dah, lo ada drama, ya udah lo urus deh. Segitunya kayak abang gue mungkin atau teman gue, kenapa lo sama dia? Ya udah lo urus. Gitu. Selama lo nggak dipukul, kalau nggak ada masalah, ya udah lo urus lah, biar kelar. Gitu. Cuma fokusnya kita akhirnya cuma di situ, kita nggak ada apresiasi yang lebih ke karya seni hip hop. Fokusnya jadi kepecah. Fokusnya kepecah. Sempat ada satu event yang kebetulan waktu itu mengundang artis-artis K-pop. Dan event itu dibuka oleh rapper-rapper Indonesia. Dan rapper-rapper Indonesianya mayoritas gue kenal. Tapi gue nggak datang. Cuma begitu gue ketemu mereka, gue tanya gimana lo manggungan kemarin yang acara K-pop itu. Jawaban mereka, fans K-pop kan kalau ada acara open gate jam 4 sore, jam 9 pagi mereka udah di pintu kan. Iya, benar. Nah, terbukti di situ mereka bilang seru. Seru gimana? Seru karena apa? Fans K-pop yang hadir mengapresiasi penampilan mereka. Berarti secara general si fans K-pop ini nggak peduli tuh ya. Oh nih manggung siapa? Siapa? Udah kita nonton aja. Iya. Yang menunjukkan itu sebenarnya bisa. Yang menunjukkan itu sebenarnya ada potensi. Cuma ya nggak dapat wadahnya aja. Masih belum dapat wadahnya. Sesimpel gue pernah berapa kali manggung di mall, di tengah mall, atrium mall. Terus ada ibu-ibu bawa anak lewat atau mungkin ABG lewat, mereka hanya berhenti untuk melihat aja. Ini apaan sih? Tapi dari atas panggung, gue bisa melihat mereka tersenyum. Mereka udah terhibur, walaupun mereka nggak ada niat untuk nanya nih rapper siapa namanya, nggak perlu, nggak apa-apa. Tapi kepuasan gue kan di situ kan, gue punya seni, gue bawain lagu gue bawain di depan mereka, dan mereka tersenyum dengan apa yang gue bawain, selesai. Mereka langsung ke parkiran motor pulang, nggak inget nama gue, nggak apa-apa. Tapi kepuasan gue adalah seni gue di atas panggung lo nikmatin, yang cuma mungkin 5 detik itu gitu. Mungkin nanti sampai rumah, tadi mama di mall ada orang rap siapa ya namanya, nggak tahu, tapi bagus, keren. Itu kan udah sesuatu. Maksud gue berarti udah bisa diterima, tapi kenapa kita masih diangkatnya dengan kemasan yang lain? Salah satunya namanya. Iya, diangkatnya dengan kemasan yang berhasil di luar negeri. Diangkat dengan kemasan gimmick dengan penyanyi dangdut mungkin atau apa pernah itu. Tapi nggak diangkat dengan kemasan karya ini keren banget hip hop Indonesia dan bisa diakui. Nah, kenapa nama mini album lo Brother Baik? Apa emang lo anaknya baik-baik banget? Apa gimana? Sama sekali enggak. Brother Baik karena gue ada di posisi laki-laki yang emang yang pengen nolongin orang waktu itu. Jadi lagu-lagu di situ kayak ingin menceritakan kejujuran, keresahan teman-teman orang-orang yang menarik untuk gue bikin lagunya. Tapi ya ada motivasinya juga, ada yang menghimbau juga, ada yang marah-marah bahkan. Yang marah-marah tuh yang bilang sama si A. Iya, tahu gue. Ya kan? Bener. Nah, jadi ya seorang anak laki-laki yang bisa ngingetin lo, bisa marahin lo, bisa menghimbau lo, bisa ngasih tahu cerita ke orang tua tentang apa yang sebenarnya lo rasakan, tapi orang tua cuma bisa ngecap.
Makanya judulnya Cap Orang Tua. Yeah. Ya biar masuk juga tuh. Tapi nggak nembus ternyata. Belum aja, bukan nggak masuk, belum masuk aja. Nah, itu pun bertumbuh dari Hip Hop Asongan sendiri. Ya gue sama abang gue bikin Hip Hop Asongan, nggak pernah nyari sponsor, tapi mungkin lebih pendukung acara, kayak brand-brand lokal, brand-brand kecil gitu. Dan gue ngasih wadah untuk rapper-rapper yang bisa manggung, gitu. Buat rapper-rapper yang butuh panggungan, punya karya tapi nggak tahu manggung di mana. Konteksnya di situ. Terakhir gue bikin itu tahun 2019. Dan gue masih menerapkan konsep yang sama. Kalau lo mau manggung, datang jam 4 sore. Karena pendaftaran manggung gue tutup jam 6. Biasanya acara komunitas ada yang kalau mau manggung bayarnya 35.000, 50.000 gitu kan. Iya, itu gue pernah. Bukan pernah sih, maksudnya gue tahu itu terjadi. Genre-genre lain ada registrasi gitu kan. Ya nggak apa-apa. Cuma akhirnya gue kan coba format yang berbeda, di mana mereka gue latih untuk lo on time. Ya nggak bisa tuh datang bang gue udah bawa playlist semua. Itu gue kasih regulasi juga. Kalau lo datang, gue nggak terima handphone, gue nggak terima CD, gue nggak mau terima email lo harus bawa flash disk gitu. Ada aja tetap ya bang, udah datang tapi lagunya ada di handphone. Cing. Dengan berat hati karena lo brother baik, ya udahlah. Mau nggak mau, karena tapi lo datang jam 4 sore sesuai ini gue, ya udah. Gimana ya caranya? Cari kabel data, pindahin laptop segala macam. Nah itu kan buat gue perjuangannya mereka di saat mau mengenalkan karya mereka itu kan yang susah. Iya. Dan mereka nyari wadah. Itu yang gue bikin akhirnya di Hip Hop Asongan dari dulu. 2019 ternyata masih sama, masih ada yang datang untuk kayak gitu, merasa punya lagu. Banyak juga yang merasa gue udah gede nggak perlu manggung kayak gitu. Ada juga yang apa-apa, biarin aja. Ya mungkin ya itu tadi, mungkin kayak gempuran sosial media, followersnya banyak, terus kayak merasa gue manggungnya malam lah. Itu juga. Ya kan? Kayak kok gue manggung pertama, gue harusnya terakhir kan? Baru-baru aja lah. Iya. Nah, itu juga salah satu mindset buat gue, dimana lo dapat kesempatan berdiri di atas panggung mengenalkan karya lo harusnya udah bersyukur. Tapi ada aja yang menuntut seperti itu. Point of view-nya udah beda jadi. Kalau nama lo emang gede-gede banget ya memang wajar aja sih. Cuma balik lagi ke kita kan, karya seni kita kan adalah durasi kita di atas panggung. Beda dengan seniman, dia bikin lukisannya ditaruh di tembok sampai kapanpun orang masih bisa lihat terus. Oh, ini bikinannya si ini nih. Iya. Tapi kalau kita bikin lagunya, kita taruh di track, di atas panggungnya gimana? Itu ada pertanggungjawaban lagi. Itu yang kemasan besar yang kalau di rapper mungkin karena kelewat instan kali ya jadi rapper. Bikin musik satu komputer, mixing mastering kirim ke orang satu komputer, udah selesai, besok upload titip sama temen pakai komputer, jadi pret. Sedangkan kalau band-bandan janjian, harus brainstorm dulu, janjian waktunya, latihan, pinjam gitarnya, pinjam efeknya, jadi ada effort yang lebih gitu. Nah ini yang akhirnya banyak rapper instan menurut gue, yang nggak melewati proses capeknya di situ, yang lupa sebuah karya musik tuh ada proses panjangnya loh gitu. Sedangkan rapper-rapper luar kayak di luar nggak kayak gitu. Terbukti juga akhirnya rapper-rapper luar juga banyak kan yang instan muda-muda. Dipertanyakan juga kualitasnya di atas panggung, dipertanyakan juga sama paling tidak ngerti musik aja. Tapi ya itu dia lah, ngerti konsep. Nah si Brother Baik ini udah rilis di digital udah dari tahun 2020. Oke. Berarti emang baru saat ini aja lu jalanin promonya ya? Fokus promonya baru sekarang, 1 tahun lebih lewat baru gue mulai. Karena kebetulan kan gue baru resign. Tapi untuk video klip ininya segala macam rilisnya dari dulu udah ready. Cuma nggak pernah ini aja. Ini sekaligus persiapan pandemi udah mau kelar, amin, 2022 gue punya sesuatu yang baru. Oke. Berarti lo ibaratnya nih ngabisin dulu nih ya si Brother Baik ini. Ngabisin dulu. Karena nanti tahun depan lo
Ada bikin baru lagi? Ada sesuatu yang baru lagi. Karena balik lagi yang gue bilang tadi, gue masih yakin kita bisa membentuk karakter hip hop di Indonesia sendiri. Itu dimulai dari nge-rap bahasa Indonesia mungkin gitu. Dan sekarang udah ada kan. Cuma tinggal gimana caranya gue punya konsep yang menarik aja, yang beda gitu. Oke. Sexy God sih menurut gue salah satunya sih yang unik dan berhasil gitu, kayak ya udah nggak sama gitu. Dan itu yang menurut gue jadi pertanggungjawaban lo untuk membuat kreasi yang bagus, yang beda, yang nggak sama gitu lah ya. Akhirnya kan kebanyakan dari liriknya aja sama. Rapper lo tau lah maksud gue. Iya. Jadi waktu itu gue sama Raben pernah punya pengalaman cukup lucu. Wah, Sebuah pengalaman unik, gue berdua sama Raben, tapi ada juga yang lain, ada siapa lagi tuh, Boni, ada Sexy God juga. Waktu kita acara bareng di Makassar ya. Makassar. Itu tuh kalau dari awalnya, Gue juga punya cerita. Oke. Terus dari gue berangkat pertama kali, Iya. sama gue berangkat waktu itu berempat. Iya. Gue, si Sexy God, Astaga Boni, sama satu lagi Kru. videografer. Kalau nggak salah ya, Iya. gue lupa. Fadli kalau nggak salah. Gue berempat nih berangkat nih. Iya. Berangkat subuh, flight pertama di Cengkareng. Itu kalau nggak salah pesawatnya boarding jam 6 atau kalau nggak salah ya. Cuman gue baru nyampe jam 5. Nah, kan gue baru nyampe jam 5 kan artinya lu harus check in lagi, harus boarding, masukin koper. Itu sama maskapainya udah nggak bisa. Jadi hari itu mau ke Makassar, berangkat aja gue udah telat. Gue udah istilahnya udah ketinggalan pesawat lah. Akhirnya kita cari lagi flight berikutnya. Akhirnya nyampe Makassar. Pada saat mau manggung juga ada kejadian lagi kan. Kalau nggak salah kan lu manggung duluan. Iya, rundown ya? Iya, rundown. Pas gue nyampe lokasi, setelah soundcheck tuh, wah nih rundownnya kacau nih, jam 8 belum mulai. Iya. Terus begitu, gue harusnya main jam 7, akhirnya baru main jam 9. 2 jam berarti lah ya. Begitu Sexy God mau main, mati lampu. Ingat gak? Iya. Itu gue udah balik, men. Oh, lu udah balik ke hotel? Gue udah balik, gue udah manggung soalnya. Itu waktu itu kalau nggak salah siapa namanya? Noise. Abibnya. Iya, setelah dia manggung tuh mati lampu. Nah lu ini gimana nih? Wah kacau. Akhirnya udah nyala lagi, udah kita manggung, balik ke hotel. Besokannya kan kita pulang kan? Iya. Siang-siang. Gue inget banget tuh ya. Itu kita udah check in, terus udah aman, udah mau masuk pesawat. Cuman kan masih kayak ada setengah jam lah kalau nggak salah kan. Lapar nih, nah, kita makan dulu kali ya. Belok deh, akhirnya makan. Habis makan ngerokok dulu kali ya. Lu pada ngerokok tuh, gue masih tetap di meja kan. Gak lama ya udah kita ke gate-nya. Pas sampai gate-nya ngantri. Lu ngantri duluan kan, terus lu ngasih tau gue, Fit, pesawat kita udah jalan. Anjing yang bener lu. Jadi pas kita di depan itu, Mbak, ini gimana? Tadi saya udah panggil, pesawatnya masih ada, tapi pintu gate yang masuk ke lorong itu ya, dari pintu gate-nya, pas depan gua. Oh, lagi ketutup? Lagi mau ditutup pintunya doang. Lah ini masih mau dibuka? Enggak bisa, udah tutup dalam blok. Lah ini barusan saya bla gitu. Enggak bisa. Gue ngeliat kan, serius lu Ben? Iya udah jalan. Pesawatnya lagi mundur pelan-pelan. Iya anjir, ketinggalan lagi gue. Wah gila, lo berangkat ketinggalan, pulang ketinggalan. Gue double combo anjir. Akhirnya mau nggak mau, ya kita cari flight berikutnya. Iya. Gila 2 kali gue ketinggalan pergi sama pulang. Ini versi gue ya. Oke. Ini sama semuanya. Bedanya, lu tau gak gue dibayar berapa manggung Makassar? Nggak tahu. Gak apa-apa nih gue buka aja, gue cuma dibayar 1 juta. Oke.
manggung. Tapi gue iyain karena teman-teman gue ada di sana. Oke. Lo sama Martin sama Boni berangkat, ada Jaiko, ada Noise, ada Upi juga kan. Upi. Ya udah deh, seru juga nih. Luar kota lagi, Makassar lagi, beda pulau. Berangkat 1 juta, iya nggak apa-apa. Teman gue yang 1 juta nih nggak apa-apa. Aneh sih. Ya udah nggak apa-apa 1 juta. Tapi akomodasi aman. Oke, 1 juta berangkat. Tinggalan pesawat, beli tiket pulangnya 1,8. Oke. Gila gue tekor manggung jauh-jauh dengan rundown yang kacau. Tapi ya dengan kacau gitu, rundown kacau. Gue tekor 800.000. Iya. Cik. Minus 800. Minus 800. Tapi hal positifnya juga ada pengalaman gue di situ. Yang pertama, gue satu panggung sama Jaiko. Gue bawain lagu-lagu gue yang crowdnya semuanya interaktifnya tinggi. Oke. Mereka juga Ya asik lah ya. Iya, mengapresiasi juga karena kita datang jauh-jauh ramai dari Jakarta. Seru, wah, dokumentasinya sangat memorable. Pengalaman panggungnya memorable. Ketinggalan pesawat memorable. Tapi gara-gara ketinggalan pesawat, kalau nggak salah kita jadi pesawat jam 5 ya. Iya. Harusnya kayak jam 9. Enggak setengah 2. Iya, setengah 2. Kan kita sekalian kita tuh ke bandara sekalian check out, ya kan? Iya. Setengah 2 tapi nunggu 4 jam 5 jam pesawat selanjutnya ke Jakarta. Di situ Boni bikin sesuatu. Boni bikin beat band. Karena kan dia nunggu. Sedangkan gue terhibur dengan Netflix. Iya. Udah di bangku bandara tuh ganti-ganti posisi gini. Ya lo cari hiburan sendiri-sendiri lah. Kita nunggu kan. Baru sampai tiba-tiba band dengerin. Oke, jadi kirim. Besok gue jadiin. Udah sampai di Jakarta, nggak ada seminggu lagunya jadi salah satu itu menjadi satu lagu judulnya Seperti Hutan, dan itu salah satu juga lagu yang gue berjuang sendiri tuh. Gue bikin video klip gue sendiri, cuma dibantu sama bini gue mixing mastering sama teman-teman yang gue minta sendiri. Udah jadi, gue bikin artworknya sendiri, gue bikin press release-nya sendiri, gue lempar sendiri ke media-media, dan somehow ada beberapa media yang ngeliput yang gue nggak nyangka, nongol. Ternyata ada feedbacknya. Ada feedbacknya. Iya. Dan menjadi salah satu lagu andalan gue kalau manggung Seperti Hutan. Anjir. Karena lagu itu lumayan ngomongin komunitas. Oke. Chorusnya aja seperti hutan kadang buatku heran kenapa susah jadi teman. Ya kan, tentang drama-dramanya waktu itu dan konteks gue waktu itu ya elah mau duluan jadi rapper, mau ngerti-ngertian hip hop gitu, kenapa nggak bisa jadi teman gitu. Konteks gue waktu itu di situ, dan itu gue achievement banget di situ. Ya gue ambil wadahnya di situ aja sih, gara-gara itu Boni bisa ya investasinya di situ jadinya. Gue rugi 800 tapi gue dapet beat. Ya kedepannya dari single ini gue jadi ada penghasilan. Iya. Jadi terima kasih Makassar yang sudah membuat kami telat. Iya. Akhirnya dapat sesuatu. Terima kasih teman-teman yang udah ngundang sih ya. Iya benar. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngundang. Kita jadi belajar aja waktu itu untuk trip ke Makassar itu. Iya sih. Kalau menurut gue sih emang, maksudnya kita udah prepare nih. Oke, siap, udah ready semua. Iya. Jalan jam segini. Estimasi perjalanan 1,5 jam tuh waktu itu kan dari Bekasi. Iya. Ternyata tetap miss juga. Anjir. Oke lah. Aneh ya. Pergi miss nih. Pulangnya juga tuh. Aneh ya. Kayak apa, bukan sesuatu yang kebetulan gitu, kayak ditakdirkan gitu untuk telat. Tapi ya ada satu dua hal ya. Gue jadi ngobrol lagi sama lo setelah sekian lama kan di situ. Sudah lama nongkrong. Sama Teddy juga deh. Iya, sama Teddy ya? Sama Teddy deh kayaknya. Lupa gua. Kita tuh banyak kan. Itu bukan cuman kayak berempat gitu, tapi ada beberapa kan. Iya. Nih kalau nggak salah ada Teddy deh. I don't know. Cuma itu memorable banget. Parah. Jadi ya itu obrolan gua sama Raben sejauh ini. Terima kasih yang udah nonton terus-terusan. Terakhir kan lu lagi promo nih. Iya. Brother Baik.
Ya mudah-mudahan nanti ada panggung-panggung juga kan. Amin. Kan? Kenapa kalau misalnya lo manggung, kadang gue suka perhatiin, lo suka balik-balik topi men. Kadang di depan nih, Iya. terus lo kadang-kadang lo ke belakangin lagi, Iya. atau enggak lo kesampingin. Apa emang gak nyaman di panggung pakai topi? Apa emang Oke. isengnya tangan lo? Alasan pertama gue keringet. Oke. Jadi pas udah di sini kan keringet kan, Iya. lepek-lepek dikit, angkat biar dapat udara. Kadang gue taruh gini, kadang gue giniin, ya kadang gue balikin lagi gini gitu. Tapi topi itu juga memang kayaknya udah jadi identitas gue satu. Terus sebenarnya itu ada rumusnya dalam panggungan. Gue belajar dari rapper legendaris kayak KRS-One. Lo tau kan rapper kalau baju yang suka tebel-tebel gitu. Iya. Jadi ternyata kalau lo manggung dan lo pengen ngambil suasana dari lagu pertama sampai lagu akhir, satu-satu lo buka baju lo. Karena yang nonton mengikuti auranya. Udah makin panas. Berarti semakin gue telanjang dada, berarti semakin lagunya panas. bakalan semakin panas. Semakin panas. Oke. Sebenarnya gue pengennya tuh topi kalau manggung dan crowdnya rame, setiap kali manggung gue lempar topi. Pengennya gitu. Berarti lu punya banyak stok topi ya? Banyak banget yang gue buang-buang akhirnya. Dan akhirnya gue berprinsip kalau ada topi yang lagi pengen gue buang, gue lempar di atas panggung. Karena kan selalu ada aja yang nangkep. Iya. Ya pastilah. Itu Akhirnya terjawab juga pertanyaan Itu. yang sudah saya ingin tanyakan selama bertahun-tahun. nggak pede sama rambut juga kayak gue. Belum pede mungkin, harus gue kemas lagi nih. Iya. Terakhir, ada yang mau lo sampaikan atau promo atau apapun silakan. Yang pasti gue pengen ucapin terima kasih udah diundang sama Vidi di sini. Dan gue cuma berharap buat yang nonton ini bisa lebih tahu apa yang, thank you banget sama pertanyaan lo, gue bisa lebih tahu gue lebih dalam. Dan kalau lo mau cek semua karya-karya gue, lo coba lead ke Instagram lo aja @apneraben. Dari situ lo share, lo tanya, lo mau DM atau lo kepoin semuanya silahkan. Dan gue punya misi saat ini, gue adalah menunjukkan hip hop di Indonesia dengan produksi dalam negeri. Karya anak-anak dalam negeri itu gak kalah keren dengan apa yang ada di luar. Kalau memang belum kelihatan, ya makanya ini saatnya gue belajar juga untuk kita semua sama-sama nyoba membuktikan gitu. Itu aja sih. Sip. Terima kasih waktunya Ben. Thank you udah main-main sini. Thank you banget. Kita udah berapa lama nih, gue gak tahu ngobrol, udah sejam men. Gokil. Gak berasa. Kuat juga ya kita gak minum ya. Beda lah sama teman lama, pasti beda. Anjir gak berasa. Sama teman lama pasti lancar. Oke. Thank you buat semua. Yes. This video signing out, Raben signing out juga. Yes. Thank you, sampai jumpa di video-video berikutnya yang akan gue upload mudah-mudahan secepatnya. Oke. Bye. Oke. Nah.